ikut-ikutan acara pesta pora. Pesta yang dimana di malam tahun baru itu pesta pora, segerombolan manusia yang melakukan perbuatan dosa tanpa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hal itu direspon oleh alam? Sangatlah direspon. Alam responnya bagaimana itu? Karena perbuatan pada malam itu banyak sekali menimbulkan energi pekat dan banyaknya kelahiran atau bermunculannya iblis-iblis baru. Iya begitu, Pak. Dan mengakibatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini wa bataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Dibuka Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Dibuka Bedek dimanapun berada yang telah mendukung dan mensupport channel Pak Dibuka Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke sosial medianya, ke grupnya, ke temannya, dan juga yang telah memberikan komentar serta doa-doa kepada kita. Kami ucapkan terima kasih dan kami aminkan doa-doa dari subscriber semuanya. Semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Dibuka Bedek. Amin, amin, amin. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dan juga doa-doa subscriber karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Dibuka Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh subscriber Pak Dibuka Bedek. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit ringan maupun sakit berat, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total pada penyakitnya, Allah berikan kesabaran dalam menjalani ujian yang sakit, dan nantinya Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini sedang ada masalah atau sedang mengalami sebuah ujian, apapun itu ujiannya, baik ujian rezeki, ujian rumah tangga, ujian anak, ujian pekerjaan, ujian keluarga, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap ujian yang sedang dialami, atas setiap masalah yang sedang dialami, terutama bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini masih mempunyai hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nanti setelah lunas juga Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang riba lagi, dan Allah berikan kecukupan dan subscriber Pak Dibuka Bedek syukuri dari setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi subscriber semuanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri, hajat dari jangka pendek maupun hajat jangka panjang, hajat dari subscriber, orang-orang tersayang dari subscriber, keluarga, anak, atau apapun itu, semoga hajatnya segera Allah kabulkan, dan setiap hajat yang terkabul Allah berikan yang terbaik, dan setiap hajat yang belum terkabul Allah ganti nanti yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya sudah pernah mempunyai suami atau istri tapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan suami atau istri yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Dibuka Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek
Dek, yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah sahabat yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi sahabat berbuka bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang bisa bermanfaat berguna bagi nusa, bangsa dan agama, yang nantinya mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi keluarga saya berpadu muka bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah warahmah, Allah berikan kelimpahan rezeki yang berkah dari segala arah, Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin pada keluarganya, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, dari jalur usahanya, dari jalur rumahnya. Allah bukakan semua pintu-pintu rezekinya. Apabila itu ada yang menutupi, Allah hancurkan. Kan semua dan semoga Allah juga jaga keluarga sahabat berpadu muka bedek dari segala bala, musibah, fitnah, penyakit maupun apapun itu yang tidak baik sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Haji ya. Bahagia Mas Haji? Insya Allah. Insya Allah bahagia. Semangat dong. Ya, semangat. Ya, semoga kebahagiaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh sahabat berpadu muka bedek. Tentunya jangan lupa selalu tertawa penuh canda dan tawa dalam kebahagiaan ya Mas ya. Nah, ini sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2026 ini Mas Haji ya. Tadi malam pergantian tahun baru menuju tahun 2026. Tentunya banyak sekali kenangan-kenangan di tahun-tahun 2025 ya, dan harapan-harapan nanti di tahun 2026. Nah, kita akan mencoba mengulik apakah ada pesan dari leluhur atau pesan dari leluhur juga ya Pak ya, pesan dari leluhur tentang adanya sebuah pergantian tahun ini. Apakah ini ada suatu momentum pergantian tahun ini akan ada seperti apa, dan apakah nantinya kedepannya seperti apa? Nah, kita nanti akan coba cari tahu bersama. Sebenarnya pergantian tahun Masehi ini apakah itu merupakan sebuah hal yang biasa saja, atau memang hal yang penuh dengan sebuah makna, atau memang seperti apa? Karena kalau kita sendiri memang secara pergantian tahunnya, kalau Islam itu bukan di pergantian Masehi antara Desember dan Januari ya Mas ya. Itu pada bulan Muharram ya kan, 1 Muharram itu untuk pergantian. Nah, dengan adanya ini apakah itu menandakan sesuatu hal? Nah, ini kita nanti akan coba cari tahu bersama. Begitu ya Mas Haji ya. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Maha Mana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses optimisasi ini. Tidak bisa mengganggu. Apabila mengganggu, otomatis langsung terbentak dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Maha Mana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses optimisasi ini. Apabila bangkit dan merusi, otomatis langsung terbentak dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Maha Mana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada yang menghalangi atau menutupi, otomatis langsung terbentak dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Bercahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya pesan dari pergantian tahun ini. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas
haji, energinya semakin besar, kun fayakun dengan izin Sang Yang Nirwana. Apabila ada penyusup yang bukan saya masuk, otomatis langsung terpental dan hancur, kun fayakun dengan izin Sang Yang Nirwana. Pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia, kun fayakun dengan izin Sang Yang Nirwana. Semua pengetahuan makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Haji, semua pengetahuannya terbuka sekarang juga, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara, Mbak? Panggil saja Mbak Klinting. Mbak Klinting? Iya. Oh, Ini Mbak Klinting dari mana ini Mbak Klinting asalnya? Saya asli Nusantara. Asli Nusantara? Iya. Aslinya Nusantara kan luas sekali nih, Mbak. Jawa bagian tengah. Jawa bagian tengah. Nanti sebelum kita berbincang, tadi Mbak sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya Mbak sudah Muslim? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu sadarnya terlebih dahulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ini Mbak kok sudah Muslim itu dari mana? Atau siapa yang memuslimkan? Alhamdulillah. Setelah semua penguasa alam gaib disempurnakan keislamannya oleh beliau, sang paduka raja di raja seluruh alam gaib, junjungan kami, beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum berbincang-bincang ya Mbak, dengan izin Sang Hyang Nurcahayaning, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya, kun fayakun. Silakan untuk dinikmati terlebih dahulu, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya-tanya ini, Mbak ya. Tentunya kan Mbak hadir di sini, apakah sudah mengetahui apa tujuannya kenapa bisa hadir di sini? Sedikit saya tahu tadi mendengarkan. Oh, sudah mendengarkan? Iya. Walaupun jaraknya jauh ini sudah mendengarkan, nggih? Nah, alhamdulillah. Mbak, ini saya mau tanya ini. Kan ini sekarang sudah pergantian tahun ya, Mbak ya? iya. Tadi malam sudah pergantian tahun. Kalau itu Masehi kan jam 12 malam ya, Mbak ya? Iya. Nah, itu kalau dari gambaran gaib sendiri ini, Mbak, apakah ada sesuatu yang menandakan momentum itu, atau apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan itu supaya nanti kita juga memahami nanti ke depannya seperti apa, ataukah seperti apa ini, Pak? Pergantian tahun baru, tahun yang mana tahun yang lama digantikan tahun yang baru. Seharusnya manusia tahu bahwasannya untuk menuju tahun yang baru, tahun kedepannya haruslah lebih baik daripada tahun yang sudah terlewati. Memang ujian manusia sekarang ini memanglah sangatlah berat dalam kehidupannya. Banyak sekali kejadian bencana-bencana yang terjadi, yang merenggut banyak manusia-manusia di tahun yang lalu. Belum lama ini
banyaklah kejadian bencana. Seharusnya bencana itu menjadikan manusia pelajaran, bahwasanya pelajaran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia untuk belajar apa yang telah dilalui pada tahun-tahun lalu, kejadian-kejadian tahun lalu, dan memperbaiki keimanan manusia ke depannya supaya menjadi manusia yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya kejadian-kejadian itu, sesungguhnya Allah memberikan pesan kepada seluruh umat manusia supaya kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang benar ya, Bang. Iya. Nah, tentunya kan kemarin kan pada merayakan ya, Mbak ya kan? Nah, itu kan tentunya kan apa itu namanya, kalau dari perspektif Mbah ini ya, pandangan Mbah ini ya, dalam rangka merayakan atau ini itu seperti apa? Sebagai umat muslim seharusnya tidaklah ikut-ikutan dengan adanya pesta pergantian tahun baru itu. Karena jikalau ikut dengan adanya pesta-pesta yang telah terjadi itu sebenarnya itu acara dari bangsa sebelah. Dan untuk umat muslim seharusnya memperbanyak ibadah, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat tahun baru itu banyak sekali manusia yang semalaman suntuk untuk tidak tidur, akan tetapi tidak memanfaatkan mereka untuk mendekatkan diri pada Allah. Justru malah banyak manusia yang lalai, yang berbuat perbuatan yang dilarang agama Islam. Terutama banyak sekali para pemuda-pemudi yang melakukan perbuatan dosa, minuman keras, maupun perzinahan di tempat-tempat yang mana tempat itu memang sudah terbiasa tempat untuk berbuat perbuatan kecil. Berarti itu kalau dilihat kadarnya itu di malam tahun baru itu meningkat gitu, Pak? Atau bagaimana? Banyak sekali manusia yang terjerumus karena ikut-ikutan acara pesta pora. Pesta yang dimana di malam tahun baru itu pesta pora, segerombolan manusia yang melakukan perbuatan dosa tanpa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hal itu direspon oleh alam? Sangatlah direspon. Alam responnya bagaimana itu? Karena perbuatan pada malam itu banyak sekali menimbulkan energi pekat dan banyaknya
kelahiran atau bermunculannya iblis-iblis baru. Iya gitu Mbah. Dan mengakibatkan suasana alam di sekitar perbuatan itu menjadikan aura yang sangat negatif besar dan gelap. Disitulah alam nantinya akan merespon dengan adanya bencana alam yang ditimbulkan. Seharusnya itu untuk memperbaiki diri. Ada perbaiki diri ya? Iya. Berarti dari tahun ke tahun akan meningkat itu, Mbah? Benar sekali, karena di tahun demi tahun ini semua kejadian-kejadian maupun bala bencana itu meningkat. Itu semua karena perbuatan manusia yang dilarang agama, yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meningkat. Dan semua itu memang sudah rangkaian di akhir zaman ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Karena banyaklah bisikan-bisikan maupun pengaruh-pengaruh dari Panglima-Panglima Dajjal yang sudah merajalela, yang sudah memenuhi alam ini, alam manusia. Panglima-Panglima? Benar. Berarti sampai udah turun ini Panglima-Panglima Dajjal? Sudah lama turun. Sudah lama turun. Disinilah momen-momen mereka memanfaatkan di saat-saat manusia itu benar-benar lalai. Benar-benar manusia di saat malam tahun baru itu banyak sekali pemuda-pemudi penerus kehidupan di masa mendatang itu berbuat dosa. Yang mana perbuatan dosa itu bisa menggiring yang namanya bencana alam. Iya. Nah, ini menarik Mbah yang tadi Mbah katakan Panglima ya. Itu artinya itu kan apalagi di saat ini kemarin malam momentumnya itu pas sekali begitu ya Mbah ya. Iya. Nah, itu kan kalau dari tahun-tahun apakah ini nanti akan jauh lebih parah lagi dalam konteks nanti ke arah kedepannya ya kan? Iya. Kan kita kan melihat bahwa kemarin ya kan seperti itu. Nah, apakah nanti pertarungan antara yang kanan dan yang kiri itu semakin kuat lagi pertarungannya Pak? Yang jelas lebih kuat karena seleksi alam yang sudah terjadi. Tahun demi tahun bumi mengalami seleksi alam, pembersihan, penataan. Disitulah peperangan antara golongan putih dan golongan hitam, antara Panglima Dajjal itu berperang. Yang nanti jikalau manusia itu hanya mengandalkan nafsunya saja, maka manusia itu akan mengikuti atau menjadi pasukannya Panglima Dajjal itu. Akan tetapi sedikit manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah sedikit, dan nantinya kedepannya banyak sekali manusia-manusia yang terjerumus dalam pengaruh Dajjal. Nah, tentunya kan mereka itu kan sekarang ini kan juga punya cara untuk mempengaruhi ya.
Iya, sangatlah banyak. Banyak ya. Nah, kalau dari tahun demi tahun, apalagi kemarin tadi malam itu ya kan. Nah, Iya, itu ke depannya itu mereka itu akan menyerang apanya dari kita sih, Pak? dari nyatanya. Mhm. Dari nyatanya itu dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya akan dibuat sengsara, yang mana kesengsaraan itu akan menjerumuskan manusia itu ke hal-hal yang mana dilarang oleh agama, mencari sesuatu yang instan seperti pesugihan. Dan banyak sekali manusia yang terjerumus dalam riba maupun dalam perjudian. Makin banyak. Benar. Karena di akhir zaman ini ujian manusia itu tentang keimanan manusia. Jikalau manusia memang jatahnya keimanannya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan selamat. Tetapi manusia memang kalau bukan jatahnya atau belum jatahnya, maka perbuatan manusia itu akan meningkat. Dan manusia itu tidak bisa menahan dirinya untuk berbuat jahat. Karena nantinya banyak sekali manusia-manusia yang melakukan perampokan. Perampokan? Iya. Kontennya apa itu? Merampok rumah gitu atau apa? Merampok, mencuri karena terlilit hutang dan tidak bisa untuk membayarnya. Maka manusia itu banyak sekali yang menggunakan atau memanfaatkan sesuatu atau waktu yang tepat untuk berbuat jahat seperti mencuri maupun merampok. Terus semakin banyak gitu ya? Iya. Nah, kalau dari pandangan gaib ini Mbah, terutama Mbah kan sudah hidup berapa lama ini? Alhamdulillah sangatlah lama. Sudah ratusan tahun ya? Iya. Jangan perjalanannya kan sudah banyak ya kan? Dari zaman ke zaman ya? Alhamdulillah. Nah, kalau tahun 2026 tadi Mbah menjelaskan banyak hal tentang apa itu pengaruh-pengaruh iblis dan lain sebagainya, sudah banyak ya kan? Iya. Nah, kalau dalam pandangan itu apakah nanti juga ada yang apa itu namanya pengaruh-pengaruh dari golongan yang kanan ya lah, artinya golongan Imam Mahdi ya kalau kata ini itu juga semakin pengaruhnya akan semakin kuat lagi untuk bisa menarik orang-orang bersama dengan barisan beliau atau seperti apa Mbak? Iya, nanti yang dinamakan peperangan itu seperti itu. Nanti golongan Imam Al-Mahdi akan menyebarkan kebaikan, menyebarkan, memperkuat keimanan, dan sebaliknya nanti golongan iblis akan menyebarkan kesesatan. Akan tetapi nantinya banyak sekali manusia yang ikut dengan pasukan Dajjal karena mengikuti pasukan Imam Al-Mahdi itu terasa sangatlah berat karena ujian-ujian dalam kehidupannya sangatlah berat. Maka manusia itu banyak yang tidak kuat untuk mengikuti ajaran yang dibawa Imam Al-Mahdi itu. Akan tetapi banyak manusia atau manusia yang terpilih atau memang jatahnya akanlah istiqomah dengan Imam Al-Mahdi. Berarti pengaruhnya itu nanti dari segi ekonomi, dari segi sosial itu kuat sekali ya pengaruh Panglima ini pasukan-pasukan Dajjal ya. Karena pasukan Dajjal itu mengiming-imingi duniawi,
bahwasanya dalam kehidupan nantinya akan dimuliakan Dajjal. Karena Dajjal itu benar-benar menggugurkan keimanan umat muslim dari ekonomi yang jelasnya. Dajjal sudah semakin nyata ya Mbak ya? Iya. Jadi semakin dekat kalau begitu? Memang sudah dekat. Sudah dekat? Iya. Maksudnya dekatnya dalam konteks apa ini Mbak? Ya, memang sudah ada manusianya. Sudah ada manusianya? Iya. Oh. Akan tetapi memang sama-sama seperti beliau Imam Al-Mahdi juga sudah ada. Akan tetapi memang sama-sama masih disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu waktu nantinya. Menunggu waktu nantinya ya? Benar, waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peperangan sesungguhnya nantinya. Berarti ini sebenarnya kita dalam peperangan ini Mbak? Benar. Tapi tidak terlihat aja ya ini ya? Sudah dalam peperangan. Karena pengikut Imam Al-Mahdi sudah melaksanakan peperangan walaupun tidak menyadari bahwa itu peperangan. Yang tidak disadari bahwasanya peperangan itu sudah ada dan sudah dikerjakan sekarang ini. Itu apa itu maksudnya peperangan yang sudah ada dan sudah dikerjakan dan tanpa menyadari itu? Peperangan yang mana peperangan itu melawan dari antek-antek Dajjal, yang mana peperangan itu memerangi para dukun-dukun santet. Oh gitu? Iya. Peperangan itu sudah terjadi sekarang ini. Sudah? Benar. Pengikut Imam Al-Mahdi sudah dibekali ilmu-ilmu maupun untuk menanggulangi pasukan Dajjal itu yang berwujud dukun-dukun santet. Oh iya. Itu ya. Itu pasukan Dajjal secara nyata seperti itu. Nah, kalau pasukan Imam Mahdi secara nyata perangi seperti apa? pasukan Imam Al-Mahdi yang nyata itu tidak terkenal oleh manusia-manusia pada umumnya. Akan tetapi mereka terlihat dalam apa yang dikerjakan setiap harinya, melakukan zikir-zikir maupun amalan-amalan yang dianjurkan oleh beliau. Jadi momentum pergantian tahun itu justru perangnya akan semakin besar ya Mbak ini ya. Benar. Efeknya nanti ke depannya ya. Dan bagi manusia yang memang sudah terbuka rohanianya atau mata ruhnya, manusia itu akan tahu peperangan itu sudah terjadi dan akan meningkat tahun demi tahunnya. Dan itu berdampak ke manusia nyata, yang mana banyak manusia nantinya akan banyaklah kesusahan berefek ke manusia. Nah, tadi kan Dajjal itu kan datang ke pasukan Dajjal atau sistem Dajjal itu datang ketika ada kesusahan ya. Iya. Karena sekarang ini sekarang dan nantinya akan banyak kesusahan itu, Iya. Nah, berarti juga pasukan Imam Mahdi itu juga menawarkan solusi dari kesusahan itu. Iya. Apa yang menjadi pembedanya? Pasukan Imam Al-Mahdi untuk sekarang ini banyak membantu fakir miskin dan anak yatim.
dan memberikan sesuatu yang bisa menolong orang yang sedang dalam kesusahan atau dalam manusia yang terkena penyakit. Itu banyak yang ditolong. Artinya memberikan solusi gitu ya. Iya. Berarti ini bukan dukun dong kalau kayak gitu. Memang terlihat manusia biasa seperti dukun, akan tetapi semua yang dikerjakan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelas sanadnya. Sanadnya benar-benar menyambung ke Rasulullah dan ke Allah. Berbeda dengan apa yang dikerjakan dukun-dukun atau yang bisa menyembuhkan, akan tetapi menyembuhkannya dengan jalur yang berbeda. Jalur itu tidak ada sanadnya ke Rasulullah, maka jalur itu menjalur ke bangsa iblis. Berarti kalau apa itu namanya, pasukan Dajjal atau mereka itu menawarkan jalur-jalur instan gitu ya. Benar. Banyak sekali manusia yang tergiur karena kepahitan dalam hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu tidaklah bisa menutupi kebutuhan itu, maka banyak sekali manusia yang terjerumus dalam tipu daya iblis atau pasukan Dajjal itu, yang mengiming-imingi sesuatu pinjaman yang sangatlah mudah dan pinjaman-pinjaman riba, maupun banyak tergiur dengan adanya permainan-permainan, yang mana permainan itu mengiming-iming hadiah yang sangat besar, akan tetapi justru malah menjerumuskan dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi momentum pergantian tahun itu sebagai apa itu namanya, kita manusia sekarang itu justru akan semakin sedih dengan selalu keadaan ini ya Mbak. Benar sekali, karena banyak manusia di tahun baru ini, manusia di jalannya Dajjal. Manusia itu banyak yang mempunyai keilmuan atau yang mempunyai pesugihan itu mencari tumbal pada saat itu. Nah, pesan-pesan untuk kita semua ini Mbak Hera, ya kan, dengan adanya ini kan tentunya kan kita harus bagaimana ini ya kan, karena kan melihat situasi kondisi sekarang ini kan sudah tidak menentu ya. Iya. Nah itu monggo Pak. Benar. Berhati-hatilah di akhir zaman ini, karena akhir zaman ini manusia banyak yang diuji keimanannya. Jikalau manusia itu kuat, maka keimanannya itu akan bertambah dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tidak kuat keimanannya, maka pasti akan menjadi golongan Dajjal. Maka dari itu berhati-hatilah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya berbuat jahat, cepatlah bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoalah, bermunajat pada malam hari, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan petunjuk yang Allah ridhoi, petunjuk yang mana supaya dipertemukan sosok pemimpin akhir zaman atau Imam Al-Mahdi itu, karena satu-satunya di dunia ini yang akan bisa menyelamatkan
dari belenggu dajjal. Amin, amin, amin. Amin ya Pak ya. Ya, Ada pesan lagi kan? sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih ya Mbak ya atas banyaknya tadi informasi dan juga pesan-pesan kepada kami, dan saya juga mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih ya sudah datang ke Padepokan Bedek. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya, dan mohon maaf juga apabila perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan ya Mbak ya. Tidak apa-apa, justru saya yang minta maaf. Hanya sedikit yang saya utarakan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sami-sami ya Mbak. Ini silakan Mbak untuk kembali ke tempatnya dan membawa semua efek-efeknya dalam tubuhnya Mas Haji ya Mbak. Saya pamit undur diri. Sama-sama Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar boleh Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Padepokan Bedek, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan tentang apa yang sebenarnya makna di balik pergantian tahun tadi malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kesilapan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.